Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على كل حال لك الحمد بجميع المحامد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, para hadirin di meeting Zoom dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang tidak sanggup kita menghitungnya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita. Dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah penting juga adalah nikmat kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan ini suatu nikmat yang patut kita syukuri, ya, agar nikmat ini menjadi langgeng. Ya, dan nikmat akan menjadi langgeng itu disebabkan karena disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan dua, dengan ucapan dan amal, dengan perbuatan. Ucapan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mengaplikasikan dengan amal, sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau sholat itu sampai kakinya bengkak. Begitu ditanya, afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sebab mereka yang bersyukur, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Para hadirin dan hadirat di meeting Zoom yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah istiqamah meramadankan seluruh bulan. Alhamdulillah, ya. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwa nikmat sekali kita berada di bulan Ramadan. Luar biasa. Ya. Sebab banyak atau tidak sedikit di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mendapati bulan Ramadan. Bahkan mereka mendapati, tapi mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah dikarenakan uzur, sakit, dan yang lainnya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, umur panjang, dan kesehatan sehingga bisa beramal di bulan yang mulia ini. Makanya para salaf dulu, ya, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ternyata tidak sedikit orang yang nggak nyampe. Kalau kita perhatikan, ya, ada aja itu yang meninggal sebelum bulan Ramadan, itu tidak sedikit yang meninggal, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah. Bulan Sya'ban, bulan Rajab itu banyak yang meninggal, ya. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan pembebasan dari api neraka. Para hadirin yang dimuliakan Allah dan hadirat di meeting Zoom kantor Insight, ya, yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian istiqamah. Kita sering dengar apa sih istiqamah? Ya, kalimat istiqamah ini sering kita dengar, ya. Dan istiqamah ini, kalimat istiqamah adalah kalimat dalam bahasa Arab. Istiqamah artinya lurus, tegak lurus, ya. Istiqamah itu, ya, adalah keteguhan atau sikap teguh pendirian, ya, dan selalu konsekuen. Dalam terminologi akhlak dikatakan bahwa istiqamah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ya. Seorang istiqamah itu seperti batu karang, ya, yang tetap
tidak goyang walaupun dia dihantam oleh kuatnya ombak di lautan. Bahwa diriwayatkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meminta kepada Rasulullah supaya diajarkan kepadanya satu kalimat tentang intisari ajaran agama Islam. Beliau minta itu kepada Rasulullah SAW agar diajarkan itu kalimat singkat, padat, dan Nabi kemudian menjawabnya apa? Kata Nabi, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Katakanlah atau ucapkanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Itu salah satu dalil ya diperintahkannya kita untuk istiqamah. Ya, itu dalam hadis, adapun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqamalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, maksudnya adalah juga kepada umatnya. Fastaqim kama umirta, dan istiqamahlah kali kamu ya sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kemudian juga ayat-ayat yang lain ya. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya mereka-mereka yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ya, teguh, tetap pendiriannya ya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dia ketika meninggal dunia akan didatangi oleh para malaikat. Ngapain malaikat itu datang kepadanya? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat itu datang kepadanya dengan memberikan kabar gembira, alla takhafu, kamu sudah tidak ada lagi takut ya setelah hari ini, wala tahzanu, jangan kamu sedih juga dengan apa yang kamu tinggalkan dari keluarga, harta, karena kamu akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah. Itu buah dari istiqamah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk tentang pembahasan terkait keutamaan istiqamah. Keutamaan istiqamah ya. Orang-orang istiqamah mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Jin ya, ayat 16, وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا, seandainya mereka istiqamah, ala tariqati, ya, di dalam agama mereka, di dalam ajaran yang diperintahkan kepada mereka ya. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ, pasti kami akan berikan kepada mereka air, ma'an ghadaqa, air yang lezat. Ini artinya apa? Rezeki. Karena air adalah sumber kehidupan. Maka ketika seorang itu istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, Allah akan datangkan kepada rezeki yang bertubi-tubi, yang tidak berujung. Banyak Allah akan berikan kepadanya rezeki. Ya, rezeki itu bukan hanya harta, tapi juga kesehatan, nikmat aman, ketenangan jiwa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ada di pikiran kebanyakan kita, rezeki itu adalah materi ya. Para jamaah meeting Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan istiqamah tadi adalah akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dunia akan mendapatkan ketenangan, dan ketika keluar dia dari alam dunia, ketika meninggal dunia, maka Allah akan selamatkan dia dari apa? Dari sakaratul maut. Sakaratul maut ini seseorang akan setiap orang akan merasakan sakaratul maut ya. Dan di sini ada godaan-godaan syaitan yang akan menggoda dia agar dia tergelincir, mati tidak membawa keimanan. Kita pernah mendengar mungkin tentang kisahnya Imam Ahmad, seorang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika beliau
dalam keadaan sakaratul maut. Ya, anak beliau Abdullah berada di samping beliau. Anak beliau mengatakan terus membimbing ayahnya seorang imam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, akan tetapi sang imam mengatakan ma ba'd, ma ba'd, ma ba'd, artinya belum, belum, belum. Kemudian sang anak ini terheran-heran, kok begitu diajarkan la ilaha illallah malah mengatakan belum, belum, sedangkan dia adalah imam besar. Ya, ketika dalam keadaan sadar, dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, sungguhnya datang kepadaku syaitan. Dia mengatakan kepadaku, wahai Ahmad, aku kalah dengan engkau ya Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan belum, belum, artinya apa? Aku masih hidup. Ya, aku masih hidup di dunia, belum, ya, belum meninggal dunia. Ya. Maksudnya apa? Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan, iya, ya, kamu telah kalah oleh saya, ya, maka Imam Ahmad telah melakukan satu kesombongan dalam hatinya. Nah, kesombongan inilah akan menyebabkan seseorang juga mengarahkan seseorang kepada celaka di akhirat nanti. Jadi godaan-godaan syaitan ini luar biasa. Ya, menjelang kematian akan diberikan oleh Allah keteguhan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat itu akan datang kepadanya. Malaikat-malaikat datang kepada kapan? Itu menjelang mati. Menjelang kematian datang para malaikat, ya, diantaranya adalah malaikat maut yang akan menyabut nyawanya, kemudian malaikat rahmat yang akan membawa rohnya dia ke dalam kenikmatan, ya, yang akan menemani malaikat maut adalah malaikat rahmat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun. Kalau malaikah itu disebut, kalau seandainya disebut malaikah, berarti itu banyak. Kalau satu itu sebutnya malak. Malakul maut, malaikat kematian. Tapi malaikah itu banyak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat itu akan datang ketika orang yang istiqomah akan meninggal dunia. Ya. Allah takhafu, kamu jangan sedih. Kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Ya. Jangan takut dengan kehidupan setelah mati. Jangan sedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan dari harta dan keluarga. Kenapa? Karena wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu sudah diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Bukan hanya itu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, malaikat juga mengatakan, kamilah, ya, penolong-penolong kamu di dunia dan di akhirat. Jadi ketika dia istiqamah menjalankan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan, ya, penolong-penolong dari golongan para malaikat, ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti sebagai pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Jadi keutamaan istiqamah adalah akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan iman Islamnya, ya, ketika akan menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ini bukan perkara yang ringan, ya. Ketika Nabi SAW datang kepada beliau sakaratul maut, bagaimana beliau mengambil bejana, meletakkan tangan beliau di bejana air, ya, saking dahsyatnya sakit sakaratul maut. Bahkan diriwayatkan bahwa yang paling ringan, ya, sakitnya sakaratul maut adalah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan dalam proses sakaratul maut kita. Dan orang-orang yang beriman senantiasa beramal soleh itu laksana sebagaimana dalam riwayat hadis seperti benang yang ditarik, ya, dari tepung. Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, orang yang sombong, orang kafir, orang yang fasik, ketika menghadapi sakaratul maut itu dia merasakan sakit yang dahsyat, kata Nabi, seperti kain yang ditarik di satu duri. Jadi sobek-sobek seperti itu. Sakitnya luar biasa. Dan kita minta keteguhan pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi
sakaratul maut dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan ini mengucapkan kalimat tauhid ketika menjelang kematian bukan perkara yang gampang juga. Ini adalah bagi mereka-mereka yang istiqamah, senantiasa mengaplikasikan kalimat tauhid mereka dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah perintahkan sebenarnya ada di dalam rukun Islam yang 5 itu, ya. Syahadat kita jaga jangan sampai terperosok dalam kesyirikan. Kemudian sholat 5 waktu, harga mati tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau seandainya ketiduran atau lupa, itu nggak ada istilah wah angus, sholatnya angus, nggak ada. Itu harus diqadha, ya, dan minta ampun untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian yang ketiga membayar zakat, ya. Ini wajib bagi mereka yang sudah memiliki harta yang lebih dari nisabnya. Kemudian yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan. Di mana mengerjakan puasa di bulan Ramadan juga pahalanya besar sekali. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya puasa adalah bagian dari kesabaran dan Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar tidak ada batasnya tanpa hisab. Ya. Kemudian juga haji, ya, ini juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalankan yang 5 ini. Ya, kalau haji mungkin terbatas bagi mereka yang mampu saja. Ya, yang 4 kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan itu, dengan menjalankan rukun Islam dengan baik kita bisa mendapatkan keteguhan ketika kita meninggal dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, meeting Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut syukuri juga ya keberadaan kita saat ini di bulan Ramadan yang bukan kebetulan. Kalau kita merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah, beliau bermimpi bahwa ada 2 orang, yang satu ini ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Dia punya teman, satunya lagi temannya, yaitu dia amalannya biasa aja. Ya, beda dengan teman yang satu yang ahli ibadah, kemudian matinya pun mati syahid. Ya, ini amalannya biasa, tapi meninggalnya tahun berikutnya. Dan meninggalnya dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan syahid. Kemudian Talha bin Ubaidillah melihat mereka dalam tidur, ya, dalam mimpinya, yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, yang ahli ibadah, beda kedudukannya dengan yang biasa-biasa aja. Ternyata yang biasa-biasa aja nih, yang meninggalnya belakangan, dia surganya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mati syahid dengan amal yang banyak. Karena perbedaan setahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah mengadukan mimpinya, menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Kok bisa orang yang amalnya biasa aja, tapi kedudukannya tinggi? Sedangkan orang yang mati syahid kok kalah dengan orang yang amalnya biasa? Kemudian kata Nabi, bukankah dia meninggal belakangan, ya, setahun berikutnya? Dan bukankah dia telah mendapati Ramadan? Dia sholat di bulan Ramadan, dia beramal di bulan Ramadan. Itulah yakni yang Allah berikan kepada orang yang mati belakangan sebab mendapatkan Ramadan dengan pahala yang luar biasa, ya, yang kalah dengan pahala itu orang-orang yang meninggal tidak mendapat Ramadan. Maka nikmat dari Allah SWT adalah kepada kita keberadaan kita, panjang umurnya kita sehingga sampai di bulan Ramadan ini. Tentunya harus kita amalkan, kita syukuri dengan mengamalkan perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Karena keutamaan beramal saleh di bulan Ramadan ini dahsyat. Bahkan amalan yang hukumnya sunnah itu akan mendapatkan ganjaran wajib. Ya. Seperti misalnya umroh di bulan Ramadan. Itu sama dengan haji. Bahkan dalam riwayat haji dengan Rasulullah SAW. Begitu juga sedekah. Bagaimana Allah akan melipat gandakan pahala sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu manfaatkan bulan Ramadan yang sebentar ini, yang kata Allah ayyaman ma'dudat, dengan kita berlomba-lomba
memperbanyak bekal untuk kehidupan di akhirat, ya. Begitu juga baca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, minimal 1 kali khatam, kalau bisa 2 kali. Bahkan para salafus saleh dulu mereka bisa menghatamkan 10 kali. Ya. Imam Syafi'i dalam riwayat beliau menghatamkan 60 kali di bulan Ramadan. Jadi 1 hari itu 2 kali hatam. Ya, karena memang orang-orang terdahulu mereka itu diberikan oleh Allah keberkahan waktu. Berbeda dengan kita sekarang, ya. Akhir zaman waktu itu cepet banget. Kita baru buka HP tiba-tiba udah 10 menit, 15 menit lewat, ya kan? Orang dulu waktu mereka itu berkah sehingga mereka bisa bisa maksimal dalam beribadah pada Allah SWT dalam waktu yang terbatas, ya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di meeting Zoom ini lantas masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kiat istiqamah, meramadankan seluruh bulan. Bagaimana cara kita agar kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan ini, ya, dari amal-amal soleh ini agar tetap terus langgeng di bulan-bulan selain Ramadan, ya. Yang pertama kiatnya adalah kita harus berniat, bertekad, ya, bahwa setelah Ramadan kita akan tetap menjaga apa yang sudah kita biasakan dari amal-amal soleh yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini melatih diri kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa itu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seseorang itu bukan dari pribadinya, tapi dari takwaannya kepada Allah. Ya. In akramakum indallahi atqakum, di dalam ayat. Sesungguhnya inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Jadi kita niat, kita bertekad bahwa apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu juga akan kita laksanakan di bulan selain Ramadan, ya, dari amal-amal saleh, ya. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa beramal saleh. Sebab amal saleh yang kita lakukan ini adalah taufik dari Allah. Mustahil kita bisa beramal saleh tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan semakin seseorang hatinya bersih, semakin dia akan giat untuk melaksanakan ketaatan. Semakin dia dosanya sedikit, semakin banyak amal soleh yang dia akan lakukan. Ya, karena dosa pada hakikatnya adalah menjadi pemberat seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Sebagaimana Nabi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Wa ala husni ibadatik, dan agar senantiasa beribadah dengan baik pada Engkau. Jadi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa istiqamah. Karena istiqamah tadi kan kita sudah dengar beberapa dalilnya bahwa memiliki keutamaan yang besar di dunia dan di akhirat. Kemudian poin yang ketiga, agar kita bisa terus istiqamah, meramadankan seluruh bulan, adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh dengan doanya Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Boleh juga dengan sayyidul istighfar, ya, induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya, sebagaimana ada dalam zikir pagi petang yang kita diperintahkan untuk membaca sayyidul istighfar, disunnahkan kita membacanya. Barang siapa yang membacanya pagi, dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia pada sampai di siang atau sore dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dibaca sore, malamnya dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi SAW. Baca itu sayyidul istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa adalah pemberat
bagi hamba untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, ya. Wa wada'na anka wizrak, Allah angkat ya dosa-dosamu yang membebani pundakmu atau punggung. Wa rafa'na wa wada'na anka wizrak, Allah tarik, Allah angkat dosa-dosanya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu. Ya. Jadi dosa itu pemberat seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian memperbanyak istighfar. Nomor 4, yang keempat adalah menghidupkan amal-amal sunnah. Kita harus bertekad juga untuk menghidupkan amal-amal yang sunnah kan, yang seperti apa? Sholat-sholat sunnah. Nah, kita di sini giat sekali untuk sholat tarawih. Ya, kita hidupkan lagi tuh dalam hari-hari setelah Ramadan. Ya, seperti apa? Sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Ya, ini muakkadah. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini dijaga. Ya, kemudian juga sholat sunat witir. Ya, orang-orang terdahulu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya. Orang terdahulu, orang yang soleh terdahulu dari kalangan para nabi dan sahabat, mereka senantiasa melaksanakan sholat witir. Ya. Kemudian syukur-syukur kita bisa tambahkan lagi dengan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ya kita mulai dari setengah jam sebelum subuh. Kita mandi. Ya, sebelum subuh kita mandi dengan air dingin. Yang merupakan waktu yang hebat itu sebelum subuh. Untuk mandi yang dingin menurut pakar kesehatan akan memperbaharui sel-sel di badan kita. Ya, kemudian kita sholat setelah itu. Ya, setelah kita mandi kita sholat setengah jam sebelum subuh. Kita biasakan ya. Baca dengan bacaan-bacaan ayat-ayat yang mudah bagi kita. Siapa kata Nabi, siapa membaca 10 ayat, ya, maka dia akan Allah Subhanahu wa taala tidak kategorikan sebagai orang yang lalai. Siapa yang membaca 100 ayat, ya, maka dia disebut oleh Allah sebagai qanitin, ahli ibadah. Barang siapa membaca 1000 ayat, maka dia disebut dengan muqantirin, orang-orang yang membawa perbendaharaan atau pahala yang banyak pada hari kiamat. Orang terdahulu menghidupkan malam-malam mereka dengan sholat tahajud. Dan waktu tahajud ini dahsyat, luar biasa. Waktu yang mustajab untuk meminta kepada Allah apa saja yang kita pengen. Urusan dunia dan akhirat, minta kesehatan, minta kebaikan untuk kita pribadi, anak-anak, orang tua, pada waktu tahajud. Cuma sayang ketika waktu itu, kebanyakan dari kita ketiduran. Ya. Dan tahajud itu adalah matradatun lidda. Ya. Akan menjauhkan seseorang dari penyakit-penyakit. Ya. Bagaimana kita mendapat ketenangan ketika sujud di waktu sepertiga malam terakhir. Dahsyat, luar biasa. Kita bisa coba, bukan bisa coba, kita harus rutinkan. Latih diri kita untuk membiasakan diri bertahajud. Dari 2 rakaat dulu, kemudian witir 1 rakaat. Nanti tambah lagi. Karena amal soleh ini akan mengundang amal-amal yang lain. Seseorang ketika membiasakan dirinya dengan ibadah, dia akan terus haus dengan ibadah, ketaatan pada Allah SWT. Sebaliknya, kalau dia biasa dengan maksiat, dia akan terus mencari-cari jalan untuk mendatangkan atau melaksanakan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Jadi kita biasakan menghidupkan amal-amal soleh, amal-amal sunnah, seperti sholat, ya, dan puasa sunnah setelah kita Ramadan, setelah kita melewati bulan Ramadan. Puasa sunnah bisa Senin Kemis. Kalau lebih hebatnya lagi puasa Daud, tapi ini memang sulit ya. Nabi Daud itu adalah nabi yang kuat, dikenal nabi yang kuat. Ternyata di antara rahasianya kenapa bisa beliau itu disebut dengan nabi yang kuat, ternyata dia sering puasa, maka disebut puasa Daud. Puasa Daud sehari puasa, sehari enggak. Nabi Daud itu membagi hari-harinya menjadi 3. Sepertiga itu untuk sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 8 jam. 8 jam kemudian dia untuk aktivitas yang lainnya.
Jadi sehingga dia mempunyai fisik yang kuat, ya. Jadi menghidupkan amal-amal saleh seperti sholat dan puasa. Ini disunnahkan tentunya ya. Ada sholat duha juga, ya. Sholat duha kalau 2 rakaat itu sudah cukup kita, seolah-olah kita sudah mensedekahkan sendi-sendi kita yang jumlahnya ada 360 sendi, sebagaimana dalam hadis bahwa setiap anak-anak Adam itu memiliki 360 sendi, dan setiap sendi itu ada sedekahnya, dan cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Kalau mau 4 rakaat, maka itu baik juga. Akan Allah cukupkan kebutuhan dia pada hari itu, 4 rakaat. Ya. Kemudian ada sampai 10 atau 12 rakaat yang Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tapi nggak bisa, mungkin seseorang itu harus butuh dengan pelan-pelan. Jadi sehari itu 2 rakaat dulu, kemudian 2 rakaat, besokannya sampai dia terbiasa nanti naik lagi 4 rakaat. Karena kalau sekali 12 rakaat mungkin besokannya nggak lagi, ya. Jadi harus dibiasakan dengan pelan-pelan. Kemudian juga ya, amalan selanjutnya agar kita bisa istiqamah meramadankan seluruh bulan adalah tetap membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hidayah. Al-Quran adalah obat penyembuh bagi penyakit rohani maupun jasmani. Ya, Al-Quran adalah mukjizat, ya, yang tiada tandingannya. Padahal dia dari bahasa Arab, ya kan? Yang orang-orang Arab pada waktu zaman turunnya Al-Quran, mereka adalah ahli-ahli sastra. Tapi tidak satupun di antara mereka yang mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Allah tantang 10 ayat, mereka nggak mampu untuk membuat yang sama dengan seperti Al-Quran. Kemudian Allah tantang lagi, ya, tiga surat, mereka nggak mampu. Allah tantang lagi mereka 1 surat, mereka pun tidak mampu. Ini mukjizat luar biasa. Ketika kita membacanya, maka ketenangan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian itu bersih dari dosa dan penyakit-penyakit hati, maka kalian tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran. Terus, ya kalau kita nggak mampu untuk membacanya, tetap kita mempelajarinya. Nggak ada istilah terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Ya, umur-umur tua pun kita pelajari Al-Quran. Kita udah sepuh pun kita harus belajar Al-Quran. Kenapa? Karena setiap satu huruf yang kita pelajari, ya, itu akan mendatangkan kebaikan. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajarinya. Ya, bahkan orang-orang, kata Nabi dalam hadis, bahwa orang yang membaca Al-Quran yatata'ta, dia bacanya itu ya susah payah lah, salah-salah terus. Falahu ajrani, baginya 2 pahala. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pintar baca Qurannya, ma'as safarah kiramil bararah, dia akan ditempatkan bersama para malaikat nanti di akhirat. Jadi kelasnya bukan kelas manusia lagi, tapi kelasnya para malaikat. Maka di luar Ramadan pun kita baca Al-Quran. Ya, kita targetkan ada khatam mungkin 1 bulan, ya, atau 2 bulan, ya, kita khatamkan setiap 2 bulan sekali. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk bisa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, kemudian mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, dan mendakwahkannya kepada orang lain. Ya, ini penting sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah, meeting Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain membaca Al-Quran, yang keenam atau poin yang keenam adalah rajin bersedekah. Ya. Rajin bersedekah kita dalam beristiqamah, dalam beramal saleh, meramadankan seluruh bulan, karena Ramadan kita diajarkan bagaimana kita peduli, ya, kepada orang-orang yang selain kita, terutama orang-orang yang susah. Nabi SAW telah mencontohkan bahwa beliaulah orang yang paling dermawan, dan yang lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Ya, pahala bersedekah ini di bulan Ramadan dahsyat, luar biasa. Maka kita biasakan juga setelah Ramadan pergi, tetap
kita istiqomah dalam bersedekah. Ya. Setiap pagi di dalam hadis Nabi SAW, setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan. Yang satu dia berdoa, ya. Malaikat itu ada satu malaikat itu berdoa dengan dua doa, ya. Yang pertama, ya Allah, berikanlah ganti bagi mereka yang sedekah, ganti harta, ya. Kemudian yang satu lagi doanya adalah, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit. Maka Islam ini mengajarkan kita harus senantiasa, ya, dalam masalah harta itu tidak boleh pelit. Bersedekah, memberi. Kita beri karena pada hakikatnya harta itu bukan punya kita, ya. Harta itu bukan punya kita, tapi harta itulah titipan. Mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Manfaat sedekah luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Manfaat sedekah diantaranya adalah mana qasad sadaqatun min mal, kata Nabi. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian sedekah menolak bala. Dawi mardakum bisadaqat. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada sakit apa nih kita rasa nih? Ya, kita sedekah kepada orang-orang. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya. Gak usah kita ketika ngasih orang itu, tolongnya doakan saya ya. Jangan. Itu mengurangi pahala nantinya. Jadi cukup dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah dengan sedekah itu agar Allah memberikan kesembuhan atau hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini penting sekali, ya. Mungkin kita bisa setiap hari 10.000 setiap pagi atau 20.000 sesuai dengan kemampuan kita. Bisa juga memberi makan orang, ya. Bahkan wasiat Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah diantaranya adalah memberi makan. Beliau wasiatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Berikan makanan kepada orang-orang, terutama kepada keluarga kita, ya, kepada tetangga, kepada orang-orang yang susah. Wa at'imut ta'am, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di waktu malam ketika manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau poin-poin tadi kita bisa laksanakan tuh, ya, menyebarkan salam, memberikan makan, sholat di waktu malam, kemudian menyambung tali silaturahim, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, itu wasiat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kita rajin memberi makan orang, bersedekah, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian salawat kepada Nabi SAW. Dan masing-masing memiliki keutamaan, ya. Kalau Al-Qur'an tadi kita baca, ya, satu huruf itu 10 pahala. Kalau di bulan Ramadan dikalikan berlipat-lipat. Ya, kemudian bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tasbih itu adalah membersihkan diri kita juga dari dosa-dosa. Kemudian kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dalam riwayat hadis, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkannya, maka dia ditanamkan satu pohon kurma di surga. Kita nggak bisa ngebayangin sama dengan pohon kurma di dunia. Tapi pohon kurma di surga adalah pohon kurma yang berbeda. Cuma sama nama aja. Tapi bentuknya Allah yang lebih tahu, ya. Kemudian kita perbanyak juga tadi kalimat la ilaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat la ilaha illallah juga baik untuk diucapkan, utama, mempunyai keutamaan juga. Di antaranya menghapuskan dosa-dosa. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kalimat salawat Nabi SAW, ini dahsyat, luar biasa. Salawat kepada Nabi SAW memiliki keutamaan. Di antaranya seorang sahabat ketika berdoa kepada Allah SWT, dia menjadikan semua doanya itu salawat kepada Rasulullah.
Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan kepadanya, idzan tukfahamuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu, semua kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu akan diampuni. Kita punya kepengenan apa nih? Pengen apa, hajat-hajat duniawi atau hajat ukhrawi, kita baca salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Atau boleh kita baca salawat seperti yang kita baca dalam salat kita tahiyat. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Kalau kita punya hajat, nanti Allah akan berikan jalannya untuk Allah berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ya. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir. Orang-orang yang berzikir akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Karena syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Dia ingin kita tergelincir, melakukan perbuatan dosa, sampai bisa menemani syaitan di dalam neraka. Itu sumpah setan. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua, anak-anak Adam. Ya, semuanya dia pengen sesat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang terpilih. Yang setan nggak bisa sesatkan mereka. Itu orang-orang yang soleh tentunya. Kemudian juga untuk kita istiqamah, ya, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan, ya, dalam mempelajari ilmu agama. Jangan berhenti, karena Islam ini luas. Kita nggak bisa cukupkan, kita cukup tahu hal-hal yang penting, tidak banyak ilmu-ilmu agama. Kayak kita datangi kajian tafsir, atau kita belajar lagi akidah, ya, akidah, kemudian akhlak, kemudian juga ibadah. Kita perperdalami, kita dalami, ya, terkait dengan akidah. Akidah ini penting sekali agar kita tidak terperosok kepada hal-hal yang membatalkan keislaman kita, seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akhlak, ya, jangan sampai akidah dengan akhlak ini nggak matching, ya. Karena orang yang akidahnya baik pasti akhlaknya bagus, ya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh kita dalam akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sampai Allah puji beliau dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas segala akhlak yang mulia. Bahkan orang-orang yang berakhlak mulia akan ditempatkan oleh Allah bersama Nabi di kedudukan yang tinggi. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian dengan aku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Pelajari akhlak. Akhlak itu bukan hanya sekedar sopan santun, tapi berani membela kebenaran, kemudian jujur, kemudian juga banyak sekali dermawan. Itu di antara bentuk akhlak yang mulia. Ya, kita pelajari juga ibadah, ya, akidah, akhlak, dan ibadah, agar kita benar dalam beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari fikih, ya, fikih ibadah, agar tidak salah kita dalam misalnya contohnya dalam wudhu. Tidak sedikit dari kaum muslimin ini salah-salah wudhunya. Kadang-kadang dia membasuh sikutnya ini tidak basah nih, ya, kemudian kaki tumitnya kalau lagi ngebasuh itu asal-asalan. Padahal orang-orang yang wudhunya asal-asalan itu ada ancamannya dari Nabi. Kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumitnya nggak basah ketika wudhu. Nah, itu yang wudhu, ya. Ya, bagaimana nggak sholat? Ayo, ya, makanya kita perhatikan ibadah kita, wudhu kita, kemudian kebersihan pakaian kita dari najis, ya. Kadang di antara kita itu juga ngasal, meremehkan. Dia buang air kecil tapi sembarangan, ya, ininya apa namanya, ceboknya nggak bersih, ceboknya nggak bersih, istinjaknya nggak bersih. Akhirnya nanti kalau nggak bersih, bagaimana ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pelajari lagi terkait dengan ibadah, agar ibadah kita itu benar dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai di akhirat nanti kita udah capek-capek di dunia, ternyata nilainya 0 atau nilainya nggak sesuai, disebabkan kita nggak mempelajari hal-hal terkait ibadah, sehingga nggak benar ibadah kita. Kemudian juga poin yang terakhir, agar kita bisa berakhlak atau kita bisa meramadankan, istiqamah dalam meramadankan bulan-bulan selain Ramadan, adalah dengan berkawan dengan orang-orang yang soleh.
Kita pilih komunitas kita orang-orang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu adalah anak lingkungannya, bentukan lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, dia otomatis akan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam doa kunut disebutkan Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk bersama komunitas dengan orang-orang yang kau beri petunjuk, ya kan? Bersama komunitas orang-orang yang kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, berikanlah aku afiat, keselamatan. Fiman afait, bersama orang-orang yang kau beri afiat, keselamatan. Ya. Jadi komunitas itu penting dalam membentuk pribadian kita. Kalau kita mau jadi orang soleh, harus banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan komunitas ini, sebagaimana dalam hadis ketika ada seseorang yang, ini pentingnya komunitas ya, ada seseorang yang membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertobat. Awalnya dia membunuh 99. Kemudian dia ingin bertobat, dia cari itu ulama lah, atau dalam karena ini kisah Bani Israel, dia cari rahib agar dia bisa bertobat kepada Allah. Jika dia jumpa dengan rahib, dia ceritakan tentang dosanya, bahwa dia pernah membunuh 100 orang. Kata rahib, bagaimana mau diampuni oleh Allah? Kau sudah banyak membunuh orang. Akhirnya dia bunuh lagi rahib itu. Jadi 100 dia ngebunuh orang. Dia cari lagi jalan untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya dia mendapati ada seorang rahib yang mengatakan, kamu kalau mau bertobat kepada Allah, kamu harus pergi dari kampung yang kamu tinggal itu ke kampung yang lain, kampung orang-orang yang soleh. Kemudian dia pergi meninggalkan kampungnya, dia menuju ke kampung orang-orang yang soleh. Dalam perjalanan dia meninggal dunia. Padahal waktu itu jarak dia masih dekat dengan kampung dia. Ya, dia belum jauh jalan dari kampungnya. Masih jauh jarak dia dengan kampung orang-orang soleh. Nah, begitu dia meninggal dunia, turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Kemudian malaikat ini berselisih. Malaikat azab ingin membawa dia ke neraka, malaikat rahmat ingin membawa dia ke surga. Ini hadis yang sahih, diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian Allah menghukumi malaikat itu. Ya, setelah mereka mengadukan perkara mereka, para malaikat mengadukan perkara itu kepada Allah, kata Allah, ukur posisi hambaku di mana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat dengan kampung yang jelek, masuk neraka dia. Kalau dia lebih dekat dengan kampung yang soleh, maka dia masuk surga. Bawa malaikat rahmat, silahkan. Dan cinta sayangnya Allah kepada hambanya, Allah perintahkan agar bumi itu bergeser. Bumi bergeser agar si mayat tadi lebih dekat ke kampungnya orang-orang soleh. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komunitas soleh ini penting sekali. Kalau kita mau istiqamah, ya, harus kita cari teman-teman yang baik. Teman ini mempengaruhi, lingkungan sangat mempengaruhi, baik dari pribadi kita maupun kepada anak-anak kita. Kita pilihkan mereka lingkungan yang baik juga, agar mereka menjadi pribadi yang soleh. Kita carikan sekolah yang baik, ya kan? Teman-teman kita perhatiin. Bahkan yang sekarang ini yang menjadi satu ujian berat bagi orang tua adalah ini. Ini juga termasuk ya, handphone yang dilihat oleh anak-anak kita. Ya. Kita harus perhatikan, jangan sampai mereka itu sesuatu yang tidak mendidik. Khawatir nanti mereka terbentuk dari pemahaman atau dari hal-hal yang negatif yang mereka dapatkan dari HP. Ya. Jadi komunitas kita, kalau seandainya dulu kita punya teman-teman yang kurang baik, kalau kita tidak mampu untuk mendakwahkan mereka, kita tinggalkan mereka. Kita cari orang-orang yang soleh. Karena teman yang baik, komunitas yang baik, ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ketika orang itu meninggal dunia, yang akan menyolati dia teman-teman dia yang soleh. Nanti di akhirat, ya, kalau seandainya dia tidak berada dalam surga, akan dicari oleh teman-temannya orang yang soleh. Di mana temanku tuh yang biasa sholat bareng, biasa kita kumpul-kumpul bareng dalam ketaatan kepada Allah. Kalau nggak mereka dapatkan di surga, mereka cari sampai mereka dapatkan. Di dalam riwayat mereka mendapatkan kawan mereka masuk neraka. Kemudian mereka meminta kepada Allah agar kawan mereka dikeluarkan dari api neraka. Allah mengizinkan, ya, mengizinkan orang tersebut agar dikeluarkan dari api neraka. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
orang-orang kafir di akhirat nanti ketika berada dalam neraka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang dapat memberi syafaat. Ya, ya perbanyak kawan-kawan soleh, mudah-mudahan poin-poin tadi ini kita bisa laksanakan. Yang pertama adalah niat dan tekad ya untuk menjadikan untuk istiqomah meramadankan seluruh bulan adalah kita pasang niat, pasang tekad kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kekuatan untuk bisa beramal soleh ya. Kemudian kita yang ketiga kita beristighfar, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang keempat kita menghidupkan amal-amal sunnah dalam keseharian kita, sholat sunnah, puasa sunnah. Kemudian juga kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kemudian kita rajin bersedekah, ya. Kemudian kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selanjutnya mempelajari ilmu agama. Kemudian juga kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita buka session untuk tanya jawab, insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua dan Allah membimbing kita dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Nahdi. Banyak ilmu juga yang kita dapatkan ya. Kemudian ada pertanyaan Ustadz yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika sebuah amalan atau ibadah dilakukan secara kontinu tetapi kualitasnya berbeda-beda? Apakah ini tergolong istiqomah? Ya, silakan. Ya. Nabi SAW bersabda, imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik turun, ya kan? Naik turun. Kadang-kadang ketika iman kita tinggi, kita bisa membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari, ya kan? Kadang-kadang ketika iman kita lagi lemah, disebabkan dosa-dosa kita kurang, ya, 1/2 juz misalnya. Yang penting adalah masih tetap konsekuen, ya, untuk membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita menemukan diri kita lagi down, segera kita, maksudnya adalah beramal soleh ya. Ketika lagi down, kita buru-buru cek, lagi down nih. Apa penyebabnya? Dosa. Perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buru-buru ya kita beristighfar agar mengembalikan lagi kepada posisi sebelumnya atau yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu tetap dikatakan, insya Allah tetap dikatakan istiqomah selama belum dia tinggalkan. Ya, kalau dia tinggalkan, misalnya dia nggak sama sekali melakukannya, ya sehari, kalau dia masih ada uzur itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur, kalau sudah meninggalkan maka sudah tidak dikategorikan sebagai istiqomah dalam amal saleh. Na'udzubillah. Ya, ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan, mungkin agak sedikit di luar dari tema kita. Ini tentang taraweh dan witir, Ustadz. Ada yang ini maksudnya minta pendapat dari insight dari Ustadz sendiri seperti apa gitu. Ada yang taraweh 8 rakaat, ada yang taraweh 20 rakaat, juga ada yang berpendapat bahwa witir itu sebagai penutup dari sholat malam seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya kita mengerjakan hal-hal tersebut itu sesuai dengan sunnah Nabi. Iya, betul. Alhamdulillah perkara ini, hal ini adalah hal yang lentur ya, luas. Maksudnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dalam perkara ini. Taraweh yang 8 rakaat bagi yang mampu itu baik ya. Dan ada riwayat terkait dengan 8 rakaat, 3 rakaat itu 11 rakaat karena Rasulullah SAW amalkannya seperti itu. Ya kan? Kemudian yang 20 rakaat juga begitu, para sahabat dulu ya melaksanakan 20 rakaat, dan mereka adalah orang yang paling tahu dengan dalil ya, sehingga mereka juga nggak sembarangan dalam melaksanakan atau melaksanakan tarawih dengan jumlah itu. Kemudian juga terkait witir ya. Witir ini juga bagi yang
yang mampu untuk melaksanakannya di akhir, itu lebih baik, lebih afdal. Dijadikan penutup bagi sholat malamnya. Atau dia mau mengawalkannya karena mungkin dia khawatir, ya, ketiduran, khawatir tidak sempat karena sibuknya ketika sahur, ya, itu diawalkan juga ada dalilnya. Ya, alhamdulillah perkara ini mudah dan tidak ada satu ketetapan yang mengharuskan, ya, harus sekian tidak, tapi diberikan kelenturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak. Iya, baik. Tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz ya. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Ifail Nahdi yang telah memberikan nasihat juga materi. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selalu istiqomah dalam beribadah, ya, dan terus meningkatkan ibadah kita. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir, baik teman-teman secara online maupun yang hadir di sini sudah menyempatkan hadir di acara kajian ini. Dan saya tutup. Terima kasih Ustaz. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.